Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas. Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan aparatur sipil negara. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi ibu kota pada tahun 2028. Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama. Namun terbaru, Prabowo menerbitkan instruksi Presiden yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan. Efisiensi itu mengharuskan kementerian, lembaga, mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial dan belanja pegawai. Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor atau ATK, perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang pembangunannya dimulai di era Presiden Joko Widodo, turut terkena imbas. Lalu, benarkah IKN bakal mangkrak imbas anggaran diblokir pemerintah? Mangkraknya pembangunan IKN dibantah oleh juru bicara OIKN sekaligus staf khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantou. Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan. Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing, kata Troy dikutip dari Kompas.com Jumat 7 Februari 2025. Pembangunan IKN akan tetap berjalan, meski terjadi efisiensi anggaran kementerian atau lembaga. Kepastian ini disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Dia bilang, pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki tahap 2 periode 2025-2029. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono pun menyatakan hal serupa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu. Program pembangunan IKN tahap 2 ini adalah domainya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028. Dana senilai Rp48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.